Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa? Sudah senyum-senyum berarti hari ini kalian bahagia ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana KM-nya silahkan. Pimpin berdoa dulu. Kita mulai pelajaran, kita sholat dulu. Doa, mulai. Ya, alhamdulillah. Bagaimana kabarnya hari ini? Kurang sehat? Oh, sehat. Barusan katanya kurang sehat. Yang tidak hadir hari ini siapa? Anissa, kenapa? Sakit apa? Demam lambung. Demam sama lambung. Anissa Nurfadilah. Siapa lagi? Tri, kenapa Tri? Alpa. Astagfirullah. Kemarin ada Tri? Iya. Oke, supaya kalian semangat belajarnya, kita nyanyi dulu saja ya. Lagu wajib nasional supaya bela negara kamu, kecintaan kamu pada Indonesia itu semakin apa? Semakin tumbuh, semakin hadir dalam diri kalian. Tahu lagu ini? Apa judulnya? Bangun Pemuda. Kelihatan nggak? Kelihatan. Sudah bisa ya? Yuk kita mulai. 1, 2, 3. Bangun pemuda Indonesia, tangan bajumu sing-singkan untuk negara. Ya, bagus. Masa yang akan datang, kewajibanmu menjadi tanggunganmu terhadap Nusa, menjadi tanggunganmu terhadap Nusa. Oke, cukup ya, satu bait saja. Lagu ini penyemangat bahwa kita sebagai generasi muda, kalian tuh generasi emas bangsa Indonesia, harus benar-benar belajarnya, harus semangat belajarnya, karena masa depan bangsa kita ada di pundak kalian. Sepakat? Yuk. Pertemuan yang lalu kita berbicara tentang bioteknologi pangan. Betul ya? Yang ini bukan? Iya, bioteknologi dan produksi pangan. Sekadar menguji sedikit, pertemuan kemarin di bioteknologi pangan di pertemuan pertama kita membahas apa? Bukan yang tentang bioteknologi. Bioteknologi yang pertemuan pertama kemarin kita membahas tentang apa? Ya, bioteknologi Oke, bioteknologi konvensional. Kita ngetes sedikit lagi. Bioteknologi itu sendiri apa? Sip. Oke, supaya lebih memahami betul dan kalian tahu apa sih manfaatnya belajar bioteknologi ini untuk kita lihat tujuan pembelajarannya. Oke, tujuan pembelajaran, karena bioteknologi ini 3 pertemuan ya. Pertemuan pertama kemarin, pertemuan kedua hari ini, dan pertemuan ketiga di pertemuan selanjutnya. Oke, yang pertama tujuannya menjelaskan prinsip dasar bioteknologi. Jadi bioteknologi itu apa? Bagaimana cara membuat bioteknologi itu ya? Terus yang kedua menjelaskan perbedaan bioteknologi konvensional dengan bioteknologi modern. Yang ketiga menjelaskan penerapan bioteknologi dalam mendukung kelangsungan hidup manusia. Yang keempat
membuat salah satu produk bioteknologi konvensional yang ada di lingkungan sekitar. Selanjutnya, menyajikan produk bioteknologi konvensional yang telah dibuat. Sudah kan yang ini dibahasnya? Sudah. Tujuan pembelajaran bab bioteknologi itu ini sebetulnya. Di pertemuan ke-1, di pertemuan kedua, dan di pertemuan ketiga. Kemarin kita sudah tahu apa itu bioteknologi. Sekarang kita lanjutkan ke bahasan selanjutnya. Penerapan bioteknologi dalam kehidupan, khusus untuk bagian ke selanjutnya. Kemarin kan bioteknologi pangan ya. Berarti sekarang kita lanjutkan bioteknologi pertanian, bioteknologi peternakan. Oke, kita cek and recheck untuk yang pertama. Bioteknologi, penerapan bioteknologi dalam kehidupan, karena kita harus tahu penerapan bioteknologi dalam mendukung kelangsungan hidup manusia itu kita harus tahu. Jadi supaya tidak sia-sia nih aku belajar, jadi kamu paham. Oke? Pengertian bioteknologi sudah tahu. Bioteknologi konvensional sama bioteknologi modern perbedaannya di mana? Kalau konvensional itu apa? Bioteknologi konvensional itu apa? Ya, betul. Bioteknologi konvensional itu adalah bioteknologi secara tradisional. Kalau masih lupa bisa dibuka lagi paririmbonnya, buku tulisnya atau catatan-catatan kalian. Sudah kan ditulis kemarin bioteknologi itu pengertiannya apa ya? Bioteknologi konvensional atau bioteknologi tradisional itu melibatkan apa? Melibatkan makhluk hidup atau organisme yang lain. Contohnya apa? Jamur, bakteri, virus, enzim, alkohol. Iya, itu untuk bioteknologi konvensional. Kalau yang modern seperti apa? Dengan apa? Oke, supaya lebih jelas lagi kita lihat di halaman paling belakang di buku kalian juga sebenarnya ada di peta konsep, bisa dicek ya. Di slide juga ada, tapi khawatirnya kalian tidak jelas. Bioteknologi ya, bioteknologi di bagian konsep di sana memiliki apa saja? Kita lihat. Bioteknologi dan perkembangannya ada apa saja? Bioteknologi dan perkembangannya itu terbagi menjadi berapa? Apa saja dua itu? Bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Kalau bioteknologi konvensional melibatkan apa saja? Dan apa lagi? Proses fermentasi. Ya, jadi ada mikroorganisme secara langsung dan proses fermentasi. Terus yang kedua tadi bioteknologi apa? Modern. Bioteknologi modern melibatkan apa? Rekayasa genetika. Nah, jadi sudah jelas. Apa bedanya bioteknologi konvensional sama modern? Kalau bioteknologi konvensional melibatkan langsung dan proses fermentasi. Kalau bioteknologi modern? Betul. Terus penerapan bioteknologi dalam kehidupan. Yang pertama bioteknologi pangan. Contohnya apa saja? Tape. Suka makan itu semuanya? Iya, itu hasil kreasi manusia. Ya, alhamdulillah kita sebagai manusia diberi akal pikiran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena bumi dan alam sekitarnya ini disiapkan oleh Allah untuk makhluk yang berakal, untuk makhluk yang senantiasa mau berpikir. Maka terciptalah yang disebut bioteknologi. Kedelai melimpah. Bagaimana kalau kedelai tidak, kalau bahasa Sunda nah teu mubah? Ya, selain dimakan biasa, selain digoreng bisa dengan menggunakan bioteknologi jadilah tempe. Dibikin apa lagi? Dibikin kecap. Kalau tahu bukan bioteknologi. Tempe karena ada mikroorganisme lain. Apa yang membantu fermentasinya tempe? Jamur apa?
Rijoforus? Wah, keren muridnya Bu Maya semuanya. Ya, terus ada lagi roti. Do you like bread? Suka roti? Itu bisa jadi roti bahannya dari apa? Bisa jadi roti tidak tepung bagaimana? Oke, dibantu oleh apa tadi fermentasinya? Jamur Saccharomyces cerevisiae. Berarti materi pertemuan kemarin alhamdulillah sudah luar biasa ya. Terus untuk bioteknologi pertanian ada apa saja? Untuk bioteknologi pertanian? Golden rice. Oke, tanaman tahan hama. Nah di sini supaya kita aktif semuanya, kita buat kelompok ya. Sudah ada kelompok di kelas ini? Silakan duduk sesuai dengan kelompoknya karena kita akan berkolaborasi. Karena salah satu keterampilan abad 21 adalah collaboration. Ya, yuk kita berkolaborasi, saya hitung sampai 3 bisa ya. 1 harus sudah berkelompok. Masa kalah sama jamur bakteri yang berkoloni, kamu nggak bisa. 2, ayo. 3, oke Neneng, mundur aja di sana biar agak lega. Sok boleh geser, boleh geser. Saya hitung lagi sampai 3 supaya nyari tempat yang enak. 1, 2, 3. Oke, good. Boleh pokoknya nih. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6. Berarti ada 6 kelompok. Oke. Terserah kamu mau kelompoknya Saccharomyces cerevisiae boleh. Mau namanya apalagi sesuai yang kemarin fermentasi itu kelompoknya ya. Tapi tidak boleh sama. Oke, setuju nggak? Setuju. Ini pembuatan apa nih? Tape ya. Bahannya itu singkong dan ragi. Terus? Pertama kita kupas terlebih dahulu singkongnya hingga seperti ini ya. Iya. Setelah itu kita cuci dengan air bersih yang mengalir. Setelah cuci kita utus singkong selama 10-20 menit. Nah, di sini kakak ingin cepat makan dan kami memotong singkongnya. Teman-teman boleh menyesuaikan potongan yang disukai. Setelah matang, angkat singkongnya lalu dinginkan menggunakan kipas angin agar lebih cepat dingin. Pastikan singkongnya benar-benar dingin, lalu taburkan lagi secukupnya. Setelah itu, bungkus dengan daun pisang. Itu yang mengerjakan kan mamahnya nih kayaknya nih. Nah, setelah dibungkus, diamkan singkong selama 2 hari agar bisa terfermentasi dengan baik. Oke. Dan tape pun jadi. Oke, terima kasih. Nah, itu pembuatan apa? Tape. Sekarang kita lanjutkan ke bahasan kita yang tadi. Oke, videonya sudah. Nah, kita lihat di gambar. Ini ada gambar apa nih? Kok jagungnya begini ya? Tutu nih jagungnya ya. Ini jagungnya warna apa ini? Ada biru, ada kuning kayak berlian ya jagungnya. Terus yang ini jagungnya warna apa nih? Ini ungu kehitam-hitaman. Jadi yang suka ungu kan biasanya zaman sekarang kalian seneng buka medsos kan? Kalau buka di TikTok ada Miss Purple, ada Miss apa segala serba ungu kan, termasuk makanannya. Nah sekarang sudah ada jagung yang berwarna ungu seperti ini, yang ungu violet. Ini untuk orang-orang yang pecinta warna ungu. Kalau kamu jagungnya yang ini ya? Iya, jagungnya koneng. Ya, oke, karena sudah berkelompok, jadi silakan kalian berdiskusi. Di sini sudah ada gambar. Ayo kita diskusikan. Di sini ada jagung yang tadi yang warnanya indah permai, ada yang merah kuning kelabu, merah muda dan biru. Ya, seperti itu. Bukan balon, jagung. Nanti kalau meletusnya pas dibikin popcorn.
Meletus jagung popcorn. Ya, oke, di sini ada pertanyaan yang harus kalian jawab tentang jagung ini. Ya, ini beda nggak dengan jagung yang biasa kita makan? Ya, silakan diskusikan. Ada 3 pertanyaan yang harus kalian diskusikan dengan kelompoknya. Silakan berkolaborasi, silakan manfaatkan. Kan harus critical thinking, kalian harus berpikirnya itu yang kritis. Oh, kok kenapa begini, kenapa begitu? Ingat, keterampilan abad ke-21 harus dipraktekkan ya. Critical thinking, creative thinking, berkolaborasi, nanti ada communication. Kalian sampaikan ke teman kalian. Oke, Ibu kasih waktu 5 menit. Cukup? Oke, silakan 5 menit dari sekarang. Ikan sepat, ya nanti kalau kurang ditambah lagi. Soalnya kalau dikasih waktu langsung panjang, kamunya malah slow. Silakan. Silakan kerjakan. Ayo semangat. 5 menit dari sekarang. You, hello. Sit down. Oke, kelompok ini namanya kelompok Aspergillus wenti. Oke, yang ini nama kelompoknya apa? Silahkan siapkan aja, nanti ke depan presentasi sebutkan nama kelompoknya ya. Ya. Ya, ada masalah? Hah? Iya? Ada pertanyaan? Kasih. Itu ada pertanyaan di sana? Ini. Silahkan. Iya, mati. Oke, mati. Kita lihat yang pertama, bagaimana prosedur untuk menghasilkan jagung yang memiliki sifat tahan hama. Karena kalau kita lihat jagungnya itu nggak ada bolong-bolongnya ya. Kalau yang jagung di nenek kamu kan suka roheng ya, bolong ya. Tapi jagung yang hasil yang tahan hama atau transgenik itu kadang nggak ada bolong-bolongnya kan, giginya bagus semua ya. Sudah belum? Hanya 3 pertanyaan, berarti 2 menit lagi harusnya. Mau ada perpanjangan waktu lagi? Berapa menit? Atau 20 Mas Eep? 5 menit? 6. Silahkan bekerja dengan penuh semangat. Semuanya harus berikan ide sama temennya. Mati lagi. Diskusinya tertib, harus kritis ya. Oh iya, kenapa begini, kenapa begitu ya. Oke. Iya, kalau dibaca ke materi-materi selanjutnya sebenarnya jawabannya sudah ada ya. Materinya sebenarnya sudah ada, jawabannya sebenarnya sudah ada kalau mau baca selanjutnya. Jadi budayakan membaca, budaya literasi harus ditingkatkan. Karena sebetulnya di buku pegangan kalian juga sebetulnya ada. Jawaban dari semua pertanyaannya itu sebenarnya ada. Kenapa? Ayo pemuda-pemudi teh, jangan loyo. Bangun pemudi-pemuda. Kan tadi sudah nyanyi itu. Nanti harus dipresentasikan ya. Berpikir
apa namanya, sesuai di kelompok kalian. Silahkan idenya keluarkan. Dan kalian belajar mengisi otak kalian itu dengan hal-hal yang baik ya, sehingga yang keluar dari lisan juga hal-hal yang baik juga ya. Iya begitu. Ketika pikirannya kotor, untuk keluar juga kotor. Ketika pikirannya mesum, mau keluar kata-kata mesum. Ketika yang di pikirannya pelajaran, diomongkannya pelajaran. Begitu. Allah bisa karena biasa. Oke, ini masih bioteknologi. Oke, have you finished? Not yet. Kelompok Acetobacter psilinum. Kalau Aspergillus wenti, iya. Ini kelompoknya apa? Lactobacillus casei. Bioteknologi berasal dari dua kata, yaitu bio dan teknologi. Bio itu makhluk hidup. Teknologi itu cara, teknik, alat untuk mempermudah manusia melakukan segala sesuatu. Jadi bioteknologi itu pemanfaatan makhluk hidup untuk pengadaan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh manusia. Oke, the time is over. Waktunya habis. The time is over. Waktunya habis untuk collaboration, untuk berdiskusi sama temennya. Sudah ya? Kita akan, siapa yang mau tampil terlebih dahulu untuk mengkomunikasikan hasil dari diskusi kelompoknya? Silahkan. Waktu berdiskusi sudah habis. Silahkan, kelompok mana dulu yang berani untuk tampil ke depan? Ayo, saya, oke. Stand up please. Yuk berdiri. Ya, oke, stand up please. Stand up. Here. Selanjutnya, silakan. Kelompok selanjutnya harus pede. Oke, nggak apa-apa, perempuan dulu, nanti kelompok itu ya, ketiga. Ayo Neng, harus pede, harus berani ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Lactobacillus casei akan yang lainnya perhatikan diskusi yang kami diskusikan. Bagaimana prosedur untuk menghasilkan jagung yang memiliki sifat tahan hama? Bisa melalui rekayasa genetika. Suatu tanaman dapat direkayasa agar dapat tahan terhadap serangan hama atau bahkan membunuh hama yang menyerang tanaman tersebut, sehingga dapat meningkatkan hasil produksi. 2. Analisislah mengapa jagung transgenik mampu memiliki sifat tahan hama dan tidak seperti pada jagung biasa.
Jagung transgenik memiliki sifat tahan hama karena mendapatkan DNA yang mengandung gen tahan serangan hama dan tumbuh menjadi tanaman yang memiliki sifat tahan terhadap serangan hama. 3. Apa manfaat dikembangkannya jagung tahan hama bagi manusia? Petani akan mendapatkan tanaman yang unggul karena jagung yang dihasilkan memiliki kualitas yang baik. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok barusan semuanya sudah mengkomunikasikan hasil dari kerjasama atau diskusi kelompoknya. Setelah kalian memahami, hari sebelumnya kita belajar bioteknologi konvensional, yaitu dengan adanya fermentasi dengan jamur, bakteri, ya. Sekarang kita membahas tentang bioteknologi modern, yaitu dengan apa tadi jagungnya? Dengan menghasilkan jagung yang sifatnya itu tahan hama, yang dinamakan jagung apa? Transgenik, dengan menggunakan rekayasa genetika. Maksud rekayasa genetika itu apa? Tadi sudah jelas kalian membahasnya, ya. Tadi ada penyisipan gen, ya, ada gen-gen tertentu, ada kalau kalian nanti berselancar di dunia maya, buka internetnya, googling, nanti akan melihat bahwa nanti ada penyisipan gen delta endotoksin. Jadi ada toksin itu kan racun, ya, jadi bisa membunuh hama. Terbawa terus ya dari tadi. Oke, manfaat jagung yang tahan dari serangan hama itu apa manfaatnya menurut kalian? Lebih sehat pada tubuh. Yakin lebih sehat? Oke, selain itu manfaatnya yang jagung tahan hama itu apa? Tentunya dalam hal perekonomian lebih menguntungkan, ya. Karena tahan hama bagus, berarti dijual juga akan lebih banyak lagi gitu. Dan biasanya harga pun lebih mahal. Jagung transgenik itu bisa dari jagung biasa ataupun dari jagung hibrida. Tentunya dengan melalui proses seleksi terlebih dahulu. Jadi kalau ingin sesuatu yang bagus, yang didapatkannya muncul bagus, itu perlu adanya seleksi. Begitupun dengan kita, dengan kalian. Kalian sedang diseleksi nih, ya. Jadi semuanya harus tunjukkan yang terbaik seperti jagung tadi. Yang baik itu kan diambil. Oh, ini bagus nih kualitasnya. Nanti kita sisipkan gen-gen tertentu pada benih jagung itu. Gitu. Jadi berada dimanapun juga, ketika kita menunjukkan sisi terbaik pasti terpakai oleh siapapun dimanapun. Jadi yang kita pelajari dari kemarin bioteknologi yang konvensional, yang sekarang bioteknologi modern, semuanya ada hikmah, ada pelajaran yang harus kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita harus banyak bersyukur. Bisa jadi ya, karena jagungnya jelek terus, banyak hama di mana-mana, nanti petani males nanam lagi, akhirnya nggak ada lagi jagung, ya. Tapi dengan adanya
jagung seperti ini yang transgenik lebih memungkinkan para petani bersemangat lagi untuk menanam jagung. Pengalaman belajar hari ini, coba ungkapkan. Kita akan merefleksi diri, kita bermuhasabah diri. Tadi juga kata ibu ya, apapun yang kita pelajari, pelajaran hari kemarin, pelajaran hari ini, coba kamu refleksi. Yang pertama, bagaimana perasaan kalian belajar hari ini? Belajarnya hari ini bagaimana? Perasaan kalian belajar tentang bioteknologi pangan ya, tentang bioteknologi pangan ini bagaimana perasaannya? Menyenangkan. Oke, feelingnya kalian bilang menyenangkan, itu feeling. Sekarang yang kedua, founding, yang kalian temukan, yang kalian bisa ambil pelajaran hari ini, ilmu yang kalian dapatkan apa? Itu tadi F pertama. F pertama faktanya kita belajar tentang bioteknologi modern ya. Kalau kemarin bioteknologi konvensional, itu faktanya. Yang kedua tadi feeling, perasaan kalian setelah mempelajari bahasan ini, apa tadi perasaannya? Senang. Karena kenapa senang? Karena ada sesuatu yang lucu. Masa yang lucu? Oh lucu, lihat jagungnya warna-warni, boleh. Perasaannya apa lagi? Melihat teman-teman ke depan. Kumaha maksudnya? Perasaan kamu melihat teman-teman ke depan itu apa? Coba berpikir kritis. Kalian sudah kelas 9. Gunakan keterampilan abad 21. Masa kalah sama anak SD berpikirnya? Critical thinking, creative thinking, collaboration, communication. Itu yang harus kalian miliki sekarang. Tadi fact-nya, sekali lagi faktanya kita belajar bioteknologi modern, yaitu tentang jagung transgenik dalam bidang pertanian. Feeling, perasaannya tadi kalian bilang menyenangkan. Menyenangkannya itu karena apa tadi? Ayo. Bisa belajar? Bisa belajar sambil bermain ya di TK, oke. bisa. Oke, sekarang yang ketiga, S yang ketiga, founding, yang kalian temukan ilmu baru pada pembelajaran kali ini apa? Oh, jagung bisa direkayasa. Jadi bukan hanya cinta saja yang bisa direkayasa ya. Ternyata jagung bisa melihat jagung berwarna-warni, ya seperti mutiara yang kerlap-kerlip gitu. Iya, apalagi? Oh, baru pertama melihat jagung yang berwarna-warni. Itu foundingnya. F keempat, future. Kedepannya, apa yang akan kalian lakukan? Akan mempelajarinya terus dengan lebih baik, akan membuat jagung yang warna-warni, boleh. Yang perempuan nggak ngasih pendapat, apa yang akan kalian lakukan nanti? Yang perempuan, apa yang akan kalian lakukan? Future-nya. Ini ada ide nih, karena saya mau membuat jagung warna-warni. Warna naon? Warna ungu. Kan ungu mah. Pink. Oke, mau pink katanya. Hejo. Oke. Baik. Nah, itu ya. Jadi kesimpulannya, melalui rekayasa genetika mampu diciptakan bibit unggul yang akan memberikan produk bermutu tinggi. Produk bermutu tinggi itu misalnya tahan terhadap serangan hama. Iya, ada hal-hal lain lagi. Kalau untuk beras golden rice itu nilai gizinya lebih tinggi lagi, lebih bagus lagi ya. Nah, itu untuk pembelajaran kita kali ini. Dan untuk pertemuan selanjutnya kita masih membahas tentang bioteknologi dan produksi pangan, yaitu kita akan membahas tentang dampak dari bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Karena apapun
apapun yang kita lakukan tentu punya dampak. Dampak itu sama seperti sisi mata uang. Selalu ada yang baik dan yang buruk. Ada yang positif, ada juga yang negatif. Nah, bioteknologi pun sama. Jadi di pertemuan kita selanjutnya kita akan membahas tentang dampak positif dan negatif, dari khususnya yang negatifnya ya, karena positifnya udah jelas, dari bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Hanya itu pembelajaran kita kali ini, dan silakan untuk KM untuk memimpin doa terlebih dahulu. Perhatikan KM-nya ya. Setelah kita menyelesaikan pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Selesai. Sikap, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.